Selamat pagi anak-anak hebat, Tuhan berkati. Salam sehat buat kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar lagi kaitan dengan pembelajaran anak-anak masih di buku tema F, pembelajaran subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Jadi, di sini kita akan belajar tentang bagaimana. Di sana sudah jelaskan anak-anak memelihara hewan ternak dan adapun hewan liar ya. Jadi, bukan saja hewan ternak yang bisa memberi manfaat bagi manusia, tetapi hewan liar juga memberi manfaat bagi manusia. Biarpun tidak semua hewan liar. Ada hewan liar yang membahayakan, tetapi ada beberapa hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kita lihat ya. Contoh, anak-anak bisa buka buku di halaman 80. Di sini, gambar di sini adalah seekor lebah. Ternyata lebah ini dia sangat bermanfaat buat manusia. Kenapa? Karena lebah dia menghasilkan madu. Madu itu didapat dari mana? Madu lebah mengambilnya dari sari-sari bunga. Dia menyimpan, dia buat sarangnya, dia simpan di dalam sarang. Kemudian lama-kelamaan dia sudah menjadi cairan yang kental dan rasanya sudah menjadi manis. Nah, itu yang disebut dengan madu yang biasa anak-anak konsumsi. Kadang-kadang kalau rasa panas, sakit kepala, mama biasanya berikan anak-anak untuk bisa mengkonsumsi madu. Nah, itu madu dia asalnya dari lebah. Jadi hewan liar bukan saja menakutkan ya, bukan saja membahayakan, tapi dia juga bermanfaat bagi manusia. Jadi ada hewan liar yang hidupnya di hutan. Ada hewan liar yang hidupnya berdampingan dengan manusia. Artinya dia tidak jauh dari manusia. Dia ada di sekitar kita. Contoh yang tadi ya, lebah. Kalau di Tobelo belum ada orang memelihara lebah ya. Tapi kalau di kota-kota besar mereka sudah mulai belajar untuk membudidayakan lebah, bukan bedaya lebah. Jadi lebah itu dikumpul dalam satu kandang yang besar. Kemudian mereka setelah sudah dikumpul dalam satu kandang, mereka lihat kalau dia sudah menghasilkan madu, mereka ambil madunya. Itu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi hewan-hewan liar juga bermanfaat ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak, kalau misalnya anak-anak memelihara hewan peliharaan, tadi bisa saya jelaskan hewan liar. Anak-anak memelihara hewan peliharaan tidak boleh tidak dikasih makan. Kita lihat contoh ya, anak-anak lihat di sini. Ada seorang anak dia pelihara ikan koi. Wow, ikan koi ini ikan yang cantik-cantik. Namanya siapa? Namanya Rio. Dia mungkin papanya buat kolam di depan rumahnya ya. Dia pelihara banyak sekali ikan koi. Tapi apa yang dia lakukan? Ada tempat duduk di samping kolam itu. Dia makan pisang, kulitnya dia buang di dalam kolam itu. Kalau banyak sampah di dalam kolam, lama-kelamaan ikan yang ada dalam kolam itu pasti dia sakit. Kemudian bukan saja dia buang sampah, dia tidak kasih makan, kasihan. Dia malas sekali merawat ikan koinya yang ada di kolam. Jadi sikap Rio ini sangat-sangat tidak bagus, sangat pemalas. Kalau ikan-ikannya tidak terawat dengan baik, pasti dia lama-kelamaan dia akan punah, dia akan habis. Karena apa? Dia mati. Dan kalau sudah habis, otomatis dia tidak bisa memperoleh keturunan atau dia tidak bisa berkembang biak. Dia tidak bisa banyak lagi. Misalnya tadi, kalau berkembang biak artinya, misalnya tadi anak-anak pelihara hanya 1 ekor atau 2 ekor. Kemudian lama-kelamaan dia jadi tambah 2 ekor, dia jadi 4 ekor. Lama-kelamaan lagi dia jadi 10 ekor. Nah, itu artinya hewan tersebut berkembang biak. Dia memperoleh keturunan, dia akan menjadi banyak. Jadi kalau pelihara hewan harus perhatikan betul-betul ya kebersihannya, makanannya, ya. Jadi semuanya harus diperhatikan. Tidak boleh tidak perhatikan.
Kita lihat di halaman 77. Anak-anak lihat di situ ada aturan-aturan ketika anak-anak ada di perpustakaan. Perpustakaan tempat anak-anak bisa belajar, ya, bisa ambil buku untuk membaca, bisa lihat gambar-gambar yang kaitan dengan pengetahuan yang mungkin Miss atau teacher kasih ke anak-anak, ya. Jadi anak-anak bisa dapatkan referensi atau buku-buku lain yang diperoleh dari perpustakaan. Tapi ada aturan, ada tata tertibnya. Tidak boleh ambil kemudian bawa pulang, tidak dikasih kembalikan lagi. Atau pas sudah ditaruh di rak, anak-anak ambil, raknya di atas, sudah rapi. Kemudian anak-anak kembalikan, taruh di bawah. Nah, itu tidak benar. Jadi anak-anak kalau misalnya ke perpustakaan, anak-anak harus lihat lagi, ya. Selesai membaca, bukunya harus ditaruh rapikan lagi, ditaruh tempat yang semula yang tadi anak-anak ambil. Kemudian anak-anak kalau membaca pasti duduk. Jangan selesai membaca sudah pakai kursi, meja, selesai membaca, kemudian letakkan buku langsung keluar. Harus rapikan kursi, meja, ya, supaya kelihatan rapi. Contoh, anak-anak di dalam kelas saja, ya. Ada aturan-aturan yang Misena kasih. Ketika Misena mengajar, anak-anak tidak boleh ribut, tidak boleh ada yang keluar masuk. Selain kalau anak-anak rasa mau buang air kecil, ya, mau ke WC, tidak mungkin Misena tahan. Tapi kalau sementara Misena mengajar kemudian anak-anak bermain, itu kan sikap yang tidak bagus, tidak menaati tata tertib yang ada di dalam kelas, ya. Jadi anak-anak hebat, Tuhan berkati supaya ketika Misena mengirim tugas ke anak-anak, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan bisa mengirim ke Misena kembali, ya. Jadi setelah Misena mengirim video pembelajaran, Misena harap supaya anak-anak kerjakan. Dan mulai hari Senin itu Misena sudah ke ibu karena di ibu tidak ada signal. Jadi ketika anak-anak sudah kerjakan, sudah kirim tugas, Misena belum periksa, tapi Misena berterima kasih karena anak-anak sudah berusaha, ya, dengan baik, dan mama papa juga mendampingi. Terima kasih, Tuhan berkati anak-anak hebat.